Hai, selamat datang di Vlogcast, Sinergi Bangun Podcast. Seperti biasa, kembali lagi sama aku Dede. Dan ada yang baru nih, siapa nih? Halo, kenalin, aku Eca. Aku baru banget loh datang di sini loh. Oke, biasanya aku sama yang ganteng tuh, biasanya yang paling ganteng setelkom, yaitu Bang Gugun. Tapi sekarang udah digantikan oleh yang cantik jelita. Gak apa-apa lah, sekali kita ciwi-ciwi ya. Iya. Di sini ya. Kapan lagi kan MC ciwi-ciwi seperti ini, muslimah. Oke. Gak jauh-jauh nih, pasti kalau Vlogcast itu bakal ngebahas tentang prestasi dari Telkom. Iya, betul. Dari mahasiswanya juga, terus juga beasiswa Iya. gitu. Pasti gak jauh-jauh dari itu. Nah, yang kemarin Eca nonton gak tuh? Kalau yang terakhir kali ya, aku gak nonton sih aku. Karena sedang sibuk di perkuliahan ya. Sekarang kita habis UTS soalnya. Banget. Kemarin gimana, Ca? Kalau di jurusan aku kan aku desain interior tuh. Kebetulan itu nggak ada UTS-nya. Jadi diganti semua tugas gitu. Tugasnya makin menumpuk ya dilihat. Ternyata desain interior ini kalau offline bikin market ya ternyata ya. Agak shock sih sebenarnya. Agak naik motor bawa-bawa market gitu kan. Oke. Tadi mungkin udah keluh kesah dari kita nih. Nah, mending kita ngebahas tentang prestasi Telkom aja gak sih? Iya boleh. Nah, kan gak lama ini nih ada, tahu gak sih Mojang Jajaka Kota Bandung? Tahu. Nah, yang lagi hitsnya itu kan. Iya betul, yang baru kemarin banget gitu. Nah, ternyata dari Telkom itu ada mahasiswa yang ikut Mojang Jajaka Kota Bandung itu loh. Oh my god. Jadi orang-orang di Telkom itu mahasiswa-mahasiswinya tuh nggak berprestasi di akademik aja gitu ya. Nah, betul. Mereka itu juga ikut Mojang Jajaka gitu. Dan dari Telkomnya sendiri pun itu disupport gitu. Iya dong pastinya. Nah, mendingan dibandingkan kita AIUEO, kita langsung ketemu sama narasumbernya aja gak sih? Iya, langsung aja kita sambut Kak Aal dan Kak Shena. Halo semuanya, halo. Oke, Gimana nih? mungkin boleh nih dari Kak Aal sama Kak Shena memperkenalkan diri, dari jurusan apa, angkatan berapa, dan seterusnya. Oke, dari aku dulu mungkin ya. Boleh. Oke. Sampurasun semuanya, selamat siang ya kalau sekarang lagi siang. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Attallah atau bisa dipanggil Aal. Saya dari jurusan S2 Ilmu Komunikasi Telkom University. Kalau S1-nya juga di Telkom University di Ilmu Komunikasi juga. Gitu. Oke. Mungkin boleh dari sini Oke, sampurasun semuanya. Saya Muhammad Shena Damayana, jurusan Digital Public Relations Telkom University. Oke. Nah, jadi kan Kak Aal sama Kak Shena ini udah baru gimana? Kok aku jadi bingung ngomongnya. Ini ya, mungkin dari awal mulanya aja gitu. Buat mungkin teman-teman yang nggak tahu Mojang Jajaka itu apa sih? Mungkin bisa dibantu jawab. Boleh dari Kak Shena atau dari Kak Aal yang mau jawab? Boleh. Siapa? Wah, tunjuk-tunjuk nih kita. Oke, sebenarnya kalau overall Mojang Jajaka Kota Bandung, namanya juga Mojang Jajaka Kota Bandung ya. Kita ini adalah perwakilan dari generasi muda Kota Bandung untuk memperkenalkan Kota Bandung ke banyak halayak luas. Baik itu halayak di Kota Bandungnya, masyarakat Kota Bandung itu sendiri, ataupun masyarakat di luar Kota Bandung nih yang kita perkenalkan. Itu juga bukan hanya tentang Kota Bandung in general aja, tapi juga hal-hal spesifik seperti kebudayaannya, pariwisata, ataupun hal-hal lain yang melekat di masyarakat Kota Bandung gitu. Jadi selain kita jadi representasi generasi muda, kita juga jadi representasi dari Kota Bandung itu sendiri untuk masyarakat luas. Gimana kalau dari Kang Shena nih? Bener banget, kita adalah salah satu media untuk merepresentasikan Kota Bandung itu, karena Bandung itu dikenal banget banyak banget budayanya kan. Dan mungkin kalau pesan-pesan dari Bandung itu kita yang nyampein lah ke halayak gitu. Oh gitu. Nah, awal mulanya nih Kak Shena sama Kak Aal kayak aku pengen ikut Mojang Jajaka nih. Apa tuh yang buat trigger atau enggak, kayak apa keinginan apa sih gitu? Awal mulanya gimana sih gitu? Kalau boleh sharing-sharing nih. Oke, sebenarnya niat awalnya adalah iseng-iseng aja sih sebenarnya ya. Cuman karena memang udah masuk ke jadi finalis kemarin kebetulan, alhamdulillah
itu sekalian menjadikan momentum untuk memvalidasi diri. Dimana kan jurusan saya formal banget. Jurusan aku itu kan digital public relations kan. Dan juga Mojang Jajaka ini adalah salah satu media untuk berkomunikasi. Jadi mungkin dengan menjadi finalis di Mojang Jajaka ini adalah momen untuk bisa memvalidasi bahwa Shena Damayana itu adalah public relations yang bagus. Oh my god. Gila. Validasi ya, Iseng-iseng berhadiah banget ya Iseng ikutnya. berhadiah, bener banget. Tapi memang rata-rata kalau aku pribadi juga aku sebenarnya sama gitu ya. Untuk kenapa ikut awalnya sebenarnya iseng-iseng juga gitu. Balik lagi kita mencoba memvalidasi kalau Shena di public relation, aku di ilmu komunikasi. Bener gak sih sebenarnya aku bisa mengkomunikasikan banyak hal dengan baik? Itu kan pertanyaannya. Apalagi waktu itu juga kondisinya aku udah lulus juga di S1, baru lulus kayaknya waktu daftar tuh baru lulus 2 bulanan. Terus S2-nya juga belum mulai. Jadi ada fase di mana aku mempertanyakan sebenarnya gitu, mempertanyakan apakah ilmu aku tuh yang aku dapetin waktu S1 ini sebenarnya bisa terimplementasikan dengan baik ketika aku terjun di dunia yang lain. Dan akhirnya mencobalah di Mojang Jajaka Kota Bandung untuk mencoba memvalidasi itu semua gitu. Apakah memang aku tuh layak untuk melanjutkan lah ke S2, studi S2 selanjutnya gitu. Berarti sebenarnya awal mulanya gara-gara iseng-iseng berhadiah. Iya, ternyata hadiahnya lumayan ya. Dan validasi gitu kan. Iya, untuk betul. memvalidasi apa yang sudah didapatkan gitu. Betul. Nah, kemarin itu Kak Al atau Kak Shena nih, aku pengen tahu nih, mungkin Telutizen juga pengen tahu nih, syarat-syaratnya tuh apa aja sih kalau pengen masuk gitu. Kalau kemarin pendaftaran, prosesnya tuh kayak gimana gitu. Oke, kalau persyaratan sebenarnya gak banyak ya kalau persyaratan. Paling ada syarat utama. Syarat utamanya yang jelas adalah Mojang dan Jajaka dari Bandung ya gitu. Generasi muda Kota Bandung itu umurnya waktu itu di 17 sampai 24 tahun. 17 sampai 24 tahun. Dengan kondisi apapun ya, mau kita lagi bersekolah atau misalnya tidak bersekolah, lagi lanjut kuliah atau tidak gitu ya, baru lulus, yang penting ada di range umur itu. Lalu juga yang jelas masyarakat Kota Bandung, nanti dibuktikan juga dengan kayak KTP atau kartu keluarga gitu ya, jadi memang harus orang Bandung asli lah katanya gitu. Lalu juga memang tertarik untuk belajar mengenai kebudayaan, lalu juga mempunyai basic-basic pengetahuan tentang kebudayaan Kota Bandung itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya syarat utamanya di sana. Tapi nanti sebelum kita terpilih sebagai finalis itu masih ada tahapan seleksi lagi tuh, nanti ada banyak variabel-variabel lain yang mempertimbangkan apakah kita bisa nih menjadi finalis dari Mojang Jajaka Kota Bandung gitu. Lumayan banyak juga ya syarat-syaratnya ternyata. Betul. Apalagi yang tadi tuh harus orang asli Bandung gitu. Betul. Itu. Tapi ada fun fact sih, kebetulan wakil satu kita tuh Iya. aslinya bukan Bandung asli, bukan lahir di Bandung gitu. Dia tuh lahir di Aceh Di Aceh. kebetulan. Di Aceh, tapi Iya. mungkin gedenya di Bandung gitu. Ya, tapi mungkin dia antusias sih untuk mempelajari budaya-budaya Sunda khususnya. Oh, berarti yang kayak gitu bisa ya? Bisa. Mungkin gak 100% memungkinkan, tapi bisa aja terjadi gitu ya. Ada lah kemungkinan untuk terjadi. Karena kalau dari waktu itu kita pernah dapat materi, kalau gak salah dari budayawan Sunda, Ibu Eti ya kalau nggak salah namanya. betul. Bu Eti itu pernah bilang bahwa kebudayaan masyarakat Sunda itu, menjadi masyarakat Sunda itu bukan berarti kita bisa bahasa Sunda, bukan berarti kita hafal tentang mungkin rumah-rumah adat atau pola-pola kain adat mungkin ya, tapi ketika kita hidup seperti masyarakat Sunda gitu. Jadi mungkin itu yang dilihat juga, apakah dia bisa mengimplementasikan, menggambarkan gitu kehidupan perilaku dari masyarakat Sunda itu sendiri gitu. Oh begitu ternyata. Terus tadi juga Kak Al bilang setelah mendaftar itu ada tahap-tahap seleksi lainnya gitu. Banyak ya seleksinya ternyata. Itu ngapain aja sih kalau boleh tahu? Seleksinya ada apa aja? Boleh Bang Jana? Kalau seleksi aku nggak apa-apa kan jawab kan? Iya nggak apa-apa. Nanyanya soalnya ke dia. Bebas kok. Jadi ada beberapa seleksi, itu persyaratan. Itu kan harus komplit dari persyaratannya. Terus juga kita ada karantina prakarantina. Oh, sebelum itu ada pemilihan dulu. Penyisihan. Penyisian 24 finalis. Itu dari interview, ada deep interview juga, ada juga Public speaking. public speaking. Dan makin dalam lagi nanti kesananya ada yang namanya unjuk kabisa.
dimana kita harus menunjukkan bakat kita apa sih yang kita punya gitu, jangan sampai kosong juga gitu. Dan nanti ada malam grand final sih, itu yang paling berat tuh, ada catwalk, ada banyak banget tuh yang kita Banyak siapin banget untuk grand final. Jadi total mungkin menuju grand final dari fase penyisihan, prakarantina, karantina dan lain-lain itu kurang lebih kemarin kita sebulan. Ya Lama sebulan juga ya. Untuk mencapai grand final Betul. berarti ya. Betul. Persiapannya juga Persiapannya lumayan ya. Nah, tadi aku dengar unjuk kabisa ya. Betul. Unjuk kabisa itu apa sih? Coba. Unjuk kabisa tuh menunjukkan kebisaan kita sebenarnya. Kalau misalnya bahasa Indonesia mungkin unjuk bakat lah. Gitu, unjuk bakat. Jadi setiap mojang dan jajaka peserta kita juga diwajibkan, yang benar tadi kata Kang Shena, bahwa kita tuh bukan cuman membawa akademik aja mungkin ya, atau bawa wawasan aja, tapi juga kita harus menunjukkan sebenarnya kita tuh punya kelebihan apa sih, apa yang ada melekat dari diri kita gitu ya. Nah gitu, jadi setiap mojang dan jajaka ini diwajibkan untuk unjuk kabisa gitu ya. Dan di unjuk kabisa ini juga lumayan beragam yang ditampilkan. Ada yang kalau Kang Shena waktu itu nyanyi ya, Kang Shena nyanyi. Lalu kalau kalau aku itu teatrikal, terus ada yang tari tradisional juga, bahkan ada yang dia bikin lagu terus dimainin pakai kecapi. Yes, itu keren banget sih. Ya. Tapi yang paling keren Kang Dipo sih itu. Ya, ada satu orang yang salah satu finalis, namanya Diponegoro. Dia itu masih anak SMA, tapi dia itu atlet silat. Jadi waktu itu dia tunjuk bakatnya silat, dia bawa kayak kaso berapa meter terus dipatahin pakai badan dia. Itu klimaks yang benar-benar bikin kita amazed sih. Beneran pakai badan dia pure. Aku speechless nih kalau Iya sih, itu kayak nonton langsung ya kita semua juga sebenarnya speechless, karena kita kan maksudnya kita nggak ditunjukin ya, maksudnya bakat kita tuh digladirsikan dulu kan enggak ya, gitu. Mungkin kita cuman cek stage dan lain-lain gitu, dan ketika dia nunjukin itu beneran yang kita mungkin standing applause bisa dibilang ya, itu lumayan benar-benar bikin kita kagum banget sama Kang Dipo gitu. Keren banget. Nah, selama unjuk kabisa itu kan pasti udah ada yang nampil duluan dan segala macam, ngebuat ini gak sih kayak ngedown gitu, kayak insecure gitu sama aduh, tampilan apakah aku bisa lebih gitu. Nah, itu cuman bisa Kang Shena yang jawab. Soalnya kebetulan unjuk kabisa tuh aku dapat di urutan pertama. Jadi aku nggak buat nonton. Orang insecure. Aku nggak nonton dulu gitu ya. Langsung baru pembukaan langsung saya nih. Gimana nih kalau dari Kang Shena? Mungkin kalau di unjuk kabisa ya yang namanya mau perform kan pasti ada tegang-tegang dikit. Cuman kalau aku pribadi selalu selalu mastiin bahwa diri aku tuh kalau misalkan mau naik ke atas panggung, 1 inci kaki kita nyentuh panggung itu, semua ketegangan, semua ketakutan tinggalin di luar panggung gitu. Jangan sampai ikut masuk gitu. Dan sambil nungguin nomor urut, jujur sih kayak malah nggak sabar sih, kayak ya bring it on lah, ayo let's go gitu, kayak malah nggak sabar sih. Kayak nggak peduli lah gitu ya. Yang penting aku aja nih maju aja sendiri, nggak apa-apa. Yang penting pede. Betul. Kuncinya pede. Bener banget. Kak Al nih finalis pertama. Oke. Kira-kira itu gimana tuh ketegangannya? Misalnya kan yang pertama tuh paling tegang justru ya. Iya. Opening tuh gimana? Fun fact-nya. Jadi kalau misalnya kita selama jadi finalis, kita juga diurutin ya. Dari jajaka 01, terus mojang 02, ada nomor urutnya dari nomor 01 sampai 24. Dan aku ini adalah jajaka 01. Gitu, jadi saya akan selalu menjadi pembuka dalam segala hal. Semuanya ya. Berbeda dengan Shena nomor berapa sih? 15. Jadi lumayan akhir ke tengah lah. Gitu, jadi bisa lihat contoh dan lain. Saya ini tidak ada contoh gitu kebetulan. Jadi gimana rasanya selalu jadi yang pertama? Lumayan deg-degan karena otomatis kita nggak boleh miss sama briefing. Gitu kan, karena kita yang nunjukin pertama. Kalau misalnya kita salah ya kita terus diulangnya di kita gitu. Teman-teman yang lain jadinya nggak pernah nyobain kan, jadinya cuman kita doang, kan juga nggak etis ya. Gitu, jadi rasanya lumayan deg-degan sebenarnya, tapi jadinya bikin aku jauh lebih fokus sih, maksudnya buat ngedengerin arahan, ngedengerin briefing gitu ya. Dan buat mencontohkan sih, biar nanti di jajaka selanjutnya atau mojang selanjutnya tuh kalau misalnya aku ada yang salah, mereka juga tahu gitu. Jadi sebenarnya lumayan deg-degan, tapi ya enjoy aja. Lebih tenang. Betul, dibawa lebih tenang aja. Soalnya kalau misalnya terlalu kepikiran juga kan gawat ya. Maksudnya apalagi pembuka waktu grand final pun
apa namanya, jajaka pertama yang keluar adalah aku gitu ya. Kalau misalnya akunya juga ya betul, kalau misalnya akunya juga tegang, tremor, nanti yang lain ke bawah tremor kan gitu. Jadi akunya juga harus chill banget gitu selama membuka segala hal gitu. Nah, dari sekian rangkaian nih, boleh dong mungkin sharing nih ke teman-teman Telutizen nih, kayak ada cerita lucu nggak sih atau nggak Yang hal berkesan gitu. Iya, yang berkesan gitu selama dari prakarantina, karantina, terus tadi unjuk bisa sampai Iya. grand final itu. Apa ya? Siana apa deh? Kalau aku jujur sih receh ya orangnya. Jadi dan kemarin tuh meskipun itu berlangsung selama 1 bulan, tapi jujur nggak kerasa banget sih, Ya. kayak cepet banget waktu berlalu gitu. Tapi ya dengan ada yang jahil, dengan ada yang iseng, dengan ada yang jatuh dengan nggak sengaja pun, misalkan jajaka temen gitu ya, itu udah keinget banget sih. Iya betul. Itu pecah sih menurut aku. Hal-hal kecil sih yang kayak gitu-gitu. Mungkin kalau misalnya aku pribadi, mungkin yang paling berkesan itu adalah di fase karantina H-1 grand final, ketika kita lagi nyiapin untuk deep interview gitu ya. Disitulah keluar gitu ya orang-orang lagi, ya namanya juga orang lagi lumayan stres gitu ya, kepikiran deep interview nanti jawabnya apa. Jadi udah lawak aja gitu semua orang gitu. Jadi beneran banyak ngobrol, kecuali Shena kurang bisa merasakan itu karena dia deep interview urutan pertama. Jadi Gantian. betul. Bagian mana? Kebetulan waktu itu aku urutan ke-6 atau ke-5. Nah, Shena tuh beneran urutan pertama. Jadi setelah deep interview kan dipisahin ya, biar Shena kasarnya nggak bisa ngebocorin lah pertanyaannya apa aja. Ya sudah, Shena menunggu sendirian sampai maghrib. Ya maksudnya nggak maghrib banget sih, cuman lumayan lama ya nunggu sendiri. Lumayan lama. Nunggu semua orang. Kalau aku mungkin bisa ngobrol lah banyak gitu. Tapi yang paling berkesan sebenarnya itu lawakannya, apalagi di Mojang Jajaka kan lumayan diverse ya, bukan cuman anak kuliahan doang, ada anak-anak SMA juga gitu ya. Jadi apa ya, omongannya lumayan banyak, lumayan random. Ada yang kuliah banget omongannya gitu ya, ada yang anak SMA banget obrolannya gitu ya. Jadi lumayan ya asik sih sebenarnya. Banyak belajar, Dari betul. sekian peserta. Betul, dari Jadi sekian banyak banyak peserta itu. Berarti yang berkesan tuh kayak lebih ke orang-orang di sananya Betul, lah ya. betul. 24 orang, total 24 orang, ya itulah yang bikin kita kangen sama Mojang Jajakanya gitu ya, selama kompetisi kita kemarin ya 24 Bener. orang itu gitu. Nah, tadi kan sempat Kak Al sempat nge-mention itu tuh karantina sebelum grand final. Nah, kalau boleh tahu itu tuh kayak di karantinanya tuh berapa lama, prakarantinanya itu berapa lama? Ini juga sih gitu proses itunya. Kalau karantina sih fix cuman berapa ya, kita 3 hari ya? 3 hari. Ya. Sama grand final. Sama juga. grand final. Jadi H-1 grand final sama H+1 Oh. gitu. Itu untuk karantina. Kalau prakarantina itu ya bisa seminggu 3-4 kali kayaknya ada. Tergantung jadwalnya sih. Aku kira tuh justru karantinanya lama loh. Iya, aku kira kayak yang bener-bener sebulan full karantina gitu. Iya. Dipersiapkan banget gitu. Ternyata Setiap angkatan beda sih. ya benar. Tapi Karantinanya. mungkin tahun ini Yang tahun cuma ini bentar. lumayan Iya. singkat, sebenarnya lumayan singkat 1 bulan. Kalau misalnya dengar dari cerita-cerita Akang Teteh Mojang Jajaka yang sebelumnya itu fasenya bisa sampai 2-3 bulan pun ada. Gitu. mencapai ke grand final nih. Oke. Di grand final tuh kan banyak tahapnya ya. Aku Iya. tuh kemarin sempat nonton kayak aku mau melihat. Yang benar. Mencurigakan ya. keren gimmick. Kayak, Aku benar melihat M. Faiz Atalah itu. makasih loh. Itu tuh apa sih, ngapain aja gitu. Dan aku boleh nih mungkin di sharing pas grand final tuh ngapain aja, tahapannya tuh kan karena banyak tahapannya ya. Ya bener kan? Itu tuh ngapain aja, terus harus menunjukkan apa atau gimana sih gitu. Grand final. Gimana nih Kang Shena grand final? Oke. Jadi di grand final itu kita pertamanya itu catwalk ya. Iya. Catwalk itu di apa namanya? Untuk ngebawa baju sponsor. Dan juga setelah itu kita ada speech, kita memperkenalkan diri kepada halayak nih, bahwa kita udah jadi finalis Mojang Jajak yang siap untuk dipilih. Dan yang terakhir itu ada Q&A. Jadi kita dikasih pertanyaan random yang kita ambil dari fishbowl yang harus dijawab. Tapi itu untuk 6 besar sih. Iya, untuk itu untuk 6 besar gitu. Nah, untuk 6 besar, emang kalau boleh tahu Kak Shena dan Kak Al tuh
sampai berapa besar sih? Iya sih, mungkin teman-teman netizen nggak tahu gitu. Iya. Kalau ini jawabnya jangan dari Shena ya, gak bagus soalnya kalau dari Shena. Aku pura-pura nggak tahu aja, kita Oke. pura-pura Oke, nggak tahu aja. Boleh. Oke. Gitu. Kalau ini salah satu hal yang harus sebenarnya Telkom University bisa banggakan juga ya. Jadi di 24 finalis ini dari Telkom University itu ada 2 orang, aku sama Shena, dan alhamdulillahnya dua-duanya ini masuk ke top 6 gitu. Dan itu satu-satunya ya, maksudnya yang sama universitas masuk top 6 gitu. Ada yang dari universitas lain 2 orang tapi salah satunya doang gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi kalau kita alhamdulillah masuk dua-duanya di top 6. Kalau aku berhenti di top 6 nih. Kalau misalnya Shena gimana? Alhamdulillah kebetulan aku jadi jajak kapinilih Kota Bandung 2022. Alhamdulillah. Kenapa kita gitu doang ya? Tepuk tangan. Speechless itu. Tepuk tangan boleh dong. Boleh yang belakang kamera yuk. Nun. Nah itu apa sih kayak yang paling menegangkan gitu pas grand final tuh apa gitu. Jadi kayak maksudnya kan tadi ada speech, ada interview. Yang paling menegangkan menurut Kak Al dan Kak Shena tuh apa? Kayaknya jelas deh. Q&A. Apa? Q&A. Oh, yang ngambil dari fishbowl. Iya. Betul. Karena kita nggak tahu kan pertanyaan yang bakal keluar apa, terus juri yang bakal nanyanya siapa, pertanyaannya dalam bahasa apa, kita tuh beneran nggak tahu. Bahkan kita juga nggak tahu urutan kayak dipanggil dari top 6 itu yang apa ditanya pertama tuh siapa, itu kita nggak tahu. Iya. Bener-bener Itu random, Iya. nggak sesuai tempat duduk, nggak sesuai apa, itu random gitu. Jadi itu sih yang paling mendebarkan gitu ya, ngelihat orang mulai dipanggil satu persatu gitu kan, terus saya kapan dipanggilnya gitu kan, saya takut gitu. Bahkan sih. ditanya sama juri yang beda pun itu mempengaruhi Betul. ketegangan loh itu. Betul, jadi ada 5 juri, kita tuh tahu kemungkinan besar juri yang misalkan bakal nanya sejarah yang mana, kemungkinan besar yang bakal nanya isu yang mana, kemungkinan besar juri ini bakal nanya pakai bahasa apa tuh, kita adalah perkiraan-perkiraan. Jadi itu benar-benar mempengaruhi banget gitu, ngelihat nama 1-2 juri keluar kayak aduh nanti gimana gitu kan. Itu beneran deg-degan banget sih jujur untuk. Dan kebetulan ada yang terhormat Bu Eti juga. Ya, ada Bu Eti juga Itu yang budayawan Sunda. Itu lumayan, kalau saya pribadi ya, kalau aku pribadi itu lumayan bikin kepikiran sih. Kalau Kenapa tuh? Bu Eti. Soalnya memang apa ya? Mungkin kalau misalnya kita membahas isu itu jauh lebih gampang karena resources untuk kita cari gitu ya. Kalau misalnya kita pelajari sebelum grand final itu jauh lebih gampang ya untuk membahas isu. Tapi ketika kita membahas tentang kata budaya Sunda gitu ya, kita memang harus belajarnya lebih banyak. Gak ada resources yang lumayan gampang kita temuin di Google atau media sosial lainnya gitu ya. Gitu. Jadi memang itu banyak kita pelajarin dari materi-materi kita selama pembekalan di prakarantina gitu. Selain itu kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan yang tentang sosial dan non eksak gitu, kayak kita jawabnya bisa diarahin ke general gitu loh. Iya, Oh betul. ya. Kalau budaya kan harus tahu Iya, itu harus gitu. loh. Iya, betul. Justru kalau misalnya jawabnya malah ke general malah jadi salah Iya, gitu. betul. kan. Karena budayanya sendiri kan dia udah nanya ke yang ini nih. Betul, Iya. betul. Nah emang topiknya tuh udah apa aja sih? Maksudnya tadi kan disebutin kayak ada isu, ada ini. Itu Sebenarnya ada apa aja sih? Random sih ya, Ya, lumayan G20 banyak. juga ada Ada pertanyaan ya, tentang ada yang G20. dapat pertanyaan tentang G20. Kalau misalnya aku pribadi aku dapat pertanyaan tentang resesi ekonomi 2023. Kalau Shena dapat apa waktu itu? Tentang disuruh bukan menerjemahkan ya, menjelaskan pendapat tentang lirik Karatagan Mojang Jajaka. Jadi kita punya kayak anthem lah, gitu ya, lagu anthem kita, terus ada bagian lirik yang coba jelasin bagian lirik itu. Dan Bener. kebetulan di pertanyaan dapatnya sama Bu Ati ya. Dan kebetulan Bu Ati juga adalah yang bikin anthemnya. Wah. Gitu. Jadi lumayan. Ditanyain sama yang bikin Itu langsung. pressure Iya, banget, itu itu lumayan pressure pressure banget. banget sih pasti. Ya gitu. Jadi lumayan random sih untuk pertanyaannya. Oh berarti setiap orang tuh beda-beda ya. Iya, Ada yang beda-beda. bisa dapat isu, ada yang bisa dapat budaya gitu. Bahkan Berarti ada yang dapat pertanyaan, coba kasih kita 3 rekomendasi tempat wisata di Kota Bandung. Ada yang dapat pertanyaan kayak gitu. Jadi benar-benar se-random itu. Oke. Berarti benar-benar perjuangannya harus mengenal budaya. Kayak harus tahu semuanya Iya, gitu. semuanya. Bukan cuma mungkin dia ya. budaya doang tapi ntar yang generalnya jadi nggak tahu gitu kan. Bukan hanya Kota Bandung aja, tapi Indonesia in general juga kita harus tahu. Oke. Terus kayak kan tadi udah nih grand final nih gitu. Nah kayak setelahnya tuh ngapain sih Mojang Jajaka tuh kalau boleh tahu gitu? Iya, Kan setelah udah grand apalagi- final gitu Iya, kan udah jadi kayak kepilih apakah nih. merubah hidup gitu. Iya. Apa selanjutnya mau ngapain tuh? Iya.
Mojang Jajaka setelah melalui grand final dan udah ditentukan siapa yang jadi wakil 1, wakil 2 dan pinilih. Itu kita melakukan beberapa penugasan. Contohnya kemarin kita datang ikut pendampingan Pak Wali Kota Bandung 1 untuk ke acara Calendar of Event Kota Bandung. Itu kemarin di Hotel El Royal. Dan ya seperti itulah untuk sekarang, dan itu di berganti-gantian gitu loh. Jadi pinilih wakil 1, wakil 2 dan semuanya harus ngerasain dulu katanya gitu. Jadi nggak selalu itu doang yang bertugas, misalnya Iya, nggak selalu kayak juara 1 yang Iya. Di rolling lagi. Ya betul. Karena terlepas dari juara 1, 2, 3, kita semua 24 orang ini adalah Mojang dan Jajaka Kota Bandung. Betul. Kalau Kak Al nih setelah grand final, Oke. habis itu Mojang Jajakanya apa ini gitu. Oke. Setelah grand final sebenarnya kalau dibilang merubah hidup banget juga kan sebenarnya nggak segitunya ya. Maksudnya balik Butuh lagi, proses. ya butuh proses gitu. Apakah ketika kita udah dapat selempang ini, kita udah dapat title gitu ya, apa sih yang mau kita gunakan dengan title itu? Itu kan pertanyaannya. Nah kalau misalnya aku mikir bahwa title ini harus bisa digunakan untuk bisa menginspirasi orang lebih banyak aja gitu kan, itu yang aku pikirin. Makanya setelah grand final yang aku lakuin adalah lebih banyak kegiatan untuk ketemu sama orang-orang sih, dari mulai masih ikut kayak misalkan roadshow ke sekolah-sekolah gitu ya, ketemu sama anak-anak SMA yang mungkin sekarang lagi banyak kebingungan gitu ya tentang masa depan mereka gitu. Dengan pengalaman aku sebagai Mojang Jajaka, aku pingin bisa membantu mereka gitu, bisa membantu ya, ngasih inspirasi 1-2 hal gitu untuk beberapa keputusan yang nanti mereka bakal buat gitu kan. Terus dari Mojang Jajaka ini juga sebenarnya jadi apa ya, motivasi buat kita buat coba hal-hal baru sih gitu. Dari mulai mungkin dulu yang MC atau nge-moderatornya di acara-acara kecil, terus sekarang naik ke acara-acara yang lebih besar gitu. Terus mulai dapat undangan-undangan entah untuk datang ke acara apa, entah untuk ngisi kegiatan apa gitu, narasumber untuk A, untuk B, untuk C gitu. Hal-hal kayak gitu sih gitu. Berarti Tapi yang paling utama tuh yang relasi lah ya. betul gitu. banget. Yang terasa ketika kita habis dapat selempang ini dan di-announce oleh paguyuban gitu, kayak apa ya, setiap omongan kita atau kita tuh Iya. serasa lebih dipercaya sama orang gitu. Itu nggak tahu sugesti, nggak tahu apa ya, cuman itu yang aku rasain sih. Jadi kayak wah, Jajaka Kota Bandung udah pasti omongannya terpercaya gitu Iya, ya. oh Jadi- udahlah Jajaka, udah Iya, secara percaya langsung lah ada gitu. sugesti kayak gitu sebenarnya. Iya. Karena ya mungkin dari ininya kali ya, dari seleksi awalnya, dari berkas tadi yang banyak banget persyaratannya, sampai ke yang grand final harus tunjuk bakat juga segala macam gitu. Udah dibuktiin lah gitu kalau bisa dipercaya gitu. Boleh nih kasih tahu sama teletizen tips and trick selama, maksudnya tips and trick kuat selama perjalanan ke grand final itu sendiri. Ada nggak sih tips and trick atau nggak kayak saran gitu? Tips and trick sama saran kan sama ya. Iya, oke. Tips and trick kayak gitu. Tips and trick. Kalau tips and trick mungkin yang aku temuin ya dari karakteristik teman-teman aku dan juga selama kegiatan kita di Mojang Jajaka, yang paling penting adalah jadi diri sendiri sih gitu. Tunjukin kenapa kamu tuh beda dengan orang yang di sebelah kamu gitu. Walaupun kasarnya kita punya satu standar yang harus dipenuhi gitu ya, dari mulai cara kita bersikap dan lain-lain. Tapi balik lagi, ya kita individu yang berbeda gitu, dengan pola pikir yang berbeda, dengan background yang berbeda. Hal itu yang justru harus ditunjukin, yang bikin kita kasarnya mungkin unik gitu ya, unik dengan orang dibandingin sama orang-orang di sekitar. Jadi sarannya sebenarnya buat siapapun yang nanti mungkin mau ikut ajang yang sama gitu ya, tetap jangan pernah ubah diri kalian gitu. Kalian masuk ke sana dengan apa yang kalian bawa selama kalian hidup gitu ya. Selalu tunjukin lah itu yang membuat itu jadi diri kalian gitu. Itu kalau dari aku. Mungkin dari Kang Shena gimana? Jadi diri sendiri itu setuju banget sih ya. Karena kita akan menjadi versi terbaik kita ketika kita menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur aja, jangan dilebih-lebihin, jangan juga mentang-mentang pengen dilihat naik gitu, dilihat paling atas, jadi kayak too much gitu, mencantumkan segala hal gitu, padahal nggak bisa dilakuin. Dan juga yang paling penting sih, let it out aja, let it flow. Karena prosesnya memang berat sih ya, apalagi masalah pasti. waktu dan yang lain-lain yang banyak terkuras, tenaga, pikiran dan yang lain-lain. Tapi ya dengan kita let it flow,
Bawa santai aja, ikutin aja udah. Berlalu Betul. juga. Bener banget, ikutin aja. Kalau mau ngeluh silahkan tapi sambil jalan gitu. Iya, jangan sampai berhenti nih dari Iya. ngeluhnya. Semuanya. Gitu. Bener banget. Nah mungkin gak kerasa nih, kayak udah hampir mau 1 jam gak sih kita ngobrol? Iya. Nah karena mungkin aku pengen Kak Shena sama Kak Al ini kayak pesan untuk diri Kak Al dan Kak Shena 5 tahun ke depan. Boleh dari Kak Shena. siapa dulu? Kak Shena dulu deh. Pesan untuk Shena di 5 tahun ke depan ya. Iya. Shen, kamu lihat ya, kamu lagi. Lu aja boleh. Boleh. Dong. Shen, lu lihat kemarin di Mojang Jajaka apa aja kekurangan lu. Lu lihat juga 5 tahun ke belakang lu salahnya di mana aja. Dan mungkin ya gue sambil berjalan ke arah lu ke 5 tahun ke depan bakal perbaikin itu semua dan bakal lebih dari lu. Keren ya? Boleh. Oke, kalau dari aku pribadi mungkin buat Aal yang 5 tahun ke depan akan melihat ini gitu ya. Dulu kamu bisa ada di titik ini dengan melewati banyak hal. Dan aku percaya kamu ketika lihat kembali hal ini, kamu juga udah ngelewatin banyak hal juga gitu. Kamu mungkin saat ini aku merasa aku adalah versi terbaik dari diri aku saat ini. Tapi belum tentu ini adalah versi terbaiknya. Jadi aku yakin kamu juga pasti udah jadi versi terbaik Aal di tahun itu gitu ya. Dan di titik itu juga kamu jangan pernah puas, selalu belajar, selalu menginspirasi dengan berbagai hal, biar kamu selalu menjadi versi terbaik kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Itu sih. Oke, itu pesan dari Kak Shena dan Kak Al dari Untuk 5 tahun ke depan. Nah, tapi belum boleh di closing katanya. Oh, enggak, udah kita tanya lagi. Kita tanya lagi. Boleh. Boleh gak nih kita nanya-nanya Boleh. lagi? Boleh. Apalagi? Nah, aku pengen nanya nih. Tadi kan Mojang Jajaka udah dapat jabatan lah ya, jatuhnya dapat lah gitu. Ya. Bingung ngomongnya. Nah, itu kira-kira berapa lama sih menjabat sebagai Mojang Jajaka Kota Bandung? Periodenya 1 tahun. Periode jabatannya. Berarti Setelah 1 tahun nanti lengser, ada pasanggiri lagi. Ya, regenerasi gitu. Generasi. Berarti setelah 1 tahun itu selesai. Ya. Terus habis itu sama yang baru berarti ya. Ya. Betul. Berarti Kak Shena dan Kak Al mencari yang baru gitu. Betul. Tapi titel Jajaka Kota Bandung ini akan selalu melekat sih. Pada akhirnya gitu. Bener banget. Ses ini akan selalu kita pakai juga gitu. Nggak Bener. bakal ses ini yang bakal kita kasih, enggak. Gitu. Jadi setelah 1 tahun itu mungkin nanti penugasannya jadinya ke mereka, tapi setelah itu ya kita tetap Jajaka Kota Bandung yang tetap harus melakukan hal yang sama sih. Betul. Berarti setelah 1 tahun itu udah nggak ada keterkaitan lagi sama Kota Bandung gitu. Maksudnya kayak datang-datang ke acara-acara itu udah bukan sebagai kewajiban apa gimana tuh? Mungkin Atau akan masih? diprioritaskan ke yang baru. Oh, gitu. Ya. tapi berarti Kak Shena sama Kak Al tetap ini ya, tetap ikut tapi mungkin tidak diwajibkan gitu ya. Iya. Involve Iya. dengan cara yang Iya. lain lah gitu. Jadi lumayan. Gitu. Ya apa ya, itu sih melekat seumur hidupnya gitu. Ya, Itu karena udah terpilih juga ya. satu gitu. hal yang selalu ditekenin juga gitu ya ke kita selama kita karantina bahwa Jajaka Kota Bandung ini titel yang akan melekat seumur hidup kamu. Ya. Mau kamu pakai sesnya mau enggak, itu kamu adalah Jajaka Kota Bandung. Jadi jangan sampai apa yang tadi kata Shena bilang, apa yang kamu tindakan, perilaku kamu gitu ya, tidak mencerminkan hal-hal itu gitu, tidak mencerminkan kamu sebagai Jajaka Kota Bandung gitu. Dari mulai cara berpenampilan, cara bersikap, cara berpikir, itu semua harus bisa merepresentasikan lah masyarakat Kota Bandung in general gitu. Bener banget. Karena itu terbukti sama senior kita ya. Iya. Senior-senior kita tuh kayak masih apa ya. Jadi di setiap angkatan Mojang Jajaka itu ada yang namanya Abah Ambu. Di mana mereka itu adalah kalau di kelas tuh kayak KM, ketua kelasnya deh, KM-nya, KM laki-lakinya Abah, KM perempuannya Ambu gitu. Nah, ternyata sampai mereka udah tua pun masih dipanggil Abah Ambu aja sama teman-teman 24 finalis itu Iya. gitu. Jadi melekat banget sih menurut aku ya.
Jadi makin cinta sama kota Bandung ya. Betul. Karena kita jadi beneran banyak tahu banget nih tentang kota Bandung yang mungkin hal-hal yang kita gak tahu juga bahwa oh iya ya kayak gitu kayak sejarah-sejarah kota Bandung mungkin terus kayak apa namanya kalau misalnya ternyata kita tuh kita punya flora dan fauna khas gitu yang mungkin sebelum masuk Mojang Jajaka ada beberapa hal nih yang belum kita tahu, cuman pernah dengar tapi kayak ragu juga gitu kan. Jadi sebenarnya banyak banget sih gitu. Ada nggak sih setelah Kak Al sama Kak Shena tahu nih budaya tentang kota Bandung itu benar-benar kayak mengagetkan atau nggak kayak ternyata kayak gitu. Iya gitu atau nggak ternyata ada ini toh gitu. Ada nggak sih? Mungkin kalau aku pribadi waktu itu ada kegiatan prakarantina untuk visit ke Museum Sejarah Kota Bandung. Museum Sejarah Kota Bandung terus juga dijelasin nih sama guide-nya dari Museum Sejarah Kota Bandung. Ada banyak sejarah yang ternyata ada sejarah ini ya di Kota Bandung gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Terus mungkin karena di Museum Sejarah Kota Bandung itu juga sudah dilengkapi sama kayak diorama, gambar-gambar gitu ya. Terus based on timeline-nya juga jadi kita bisa melihat nih timeline Kota Bandung seperti apa dan lain-lain kayak kenapa sih ternyata Kota Bandung tuh jadi Kota Bandung yang kita kenal sekarang, maksudnya kenapa pindah ke sini dulu kan bukan di daerah sini ya, ibu kota Jawa Barat itu di daerah lupa Ngapiak ya itulah gitu ya, lumayan susah cara ngomongnya. Nah ternyata dipindahkan tuh karena ada pembangunan jalan lintas provinsi gitu di zaman pemerintah Hindia Belanda yang membuat kita harus pindah ke ke Bandung yang kita kenal sekarang gitu. Jadi banyak banget sebenarnya fakta-fakta yang buat kaget gitu. Betul, ya. Fakta-fakta yang buat kaget gitu. Dari Kak Shena sendiri ada nggak nih? Kalau dari aku sih bukan ke budaya kali ya. Lebih ke apa tuh? Lebih ke kebetulan kemarin-kemarin belakangan ini sering-sering ketemu sama orang-orang pemerintah dari Kota Bandung. Dan ternyata yang selama ini dibayangin adalah pemerintahan Kota Bandung kayak ngurus ini ribet, ngurus itu ribet dan mereka pada judes gitu nggak ramah. Punten sebelum mengetahui yang. Tapi ternyata setelah kenal bukan banyak orang ya, sebagian orang di pemerintahan, ternyata mereka seterbuka ini gitu loh. Bahkan mereka yang memberitahu, mereka yang ngajarin tentang protokol dan yang lain-lain gitu. Dan kemarin ketemu Bapak Yana pun dia ramah banget gitu. Dia terbuka banget gitu. Padahal kita kan mukanya muka baru gitu. Iya. Tapi berarti kayak don't judge the book by the cover lah. Itu. Ternyata setelah kenal, ramah juga. Sorry ya, aku judge book from the cover kemarin. Kan ternyata aslinya enggak kan. Betul. Nah, tadi tuh aku sempat kayak selama pembicaraan ini nih, kayak ini agak melenceng nih pasti ya. Pasti kaget tuh. Nah itu tadi tuh aku sempat kayak Bu Eti ya. Nah itu dengan Bu Eti tuh ada, maksudnya kayak ada kenangan kah atau ada kedekatan tersendiri nggak sih sama Bu Eti sendiri beliau gitu atau gimana? Jujur aku sih ngerasanya lebih deket ya sama Bu Eti. Karena kebetulan Bu Eti itu kayak seumuran eyang aku. Jadi kayak ngelihat Bu Eti itu kayak eyang gitu kan. Terus jadi kayak ya deket aja gitu kayak bukan orang lain lah ini mah gitu. Dan yang paling berkesan sih memang telitinya itu sih. Kayak orang tua namanya kan. Betul. Dan dia teliti banget, itu yang bikin takut tapi bikin salut juga. Dan jadi sayang juga ya. I love you Bu Eti. Semoga Bu Eti menonton ya. Amin. Karena dia selalu nge-push kita bahwa jangan pernah takut salah, itu yang Bu Eti selalu bilang. Walaupun misalkan bahasa Sunda kita nggak terlalu lancar atau misalnya masih banyak vocabulary lah kasarnya, vocabulary yang mungkin Bunda Kusu bahasa yang kita kurang tahu, gak apa-apa omongin aja gitu. Karena kita belajar. Bu Eti selalu ngomong kayak gitu. Jadi waktu kita ketemu Bu Eti, kita juga banyak banget ya belajar dari mulai proporsi bahasa Sunda yang baik dan benar kan banyak ya, kayak bahasa lemes dan lain-lain. Yang mungkin itu lumayan membingungkan gitu buat banyak orang gitu. Nah, Bu Eti tuh selalu ngajarin bahwa nggak apa-apa, coba omongin dulu aja, nanti kita bantu benerin pelan-pelan gitu. Gitu. Jadi itu memorable banget sejujurnya. Dan jadi banyak belajar banget ya. Betul, jadi banyak belajar banget karena memang yang benar kata Shena udah sepuh juga Bu Eti. Dan walaupun udah sepuh tapi masih jiwa muda banget sejujurnya gitu ya, dari cara ngomongnya. Benar. Masih yang berapi-api untuk ngomongnya gitu ya. Jadi
buat kita pribadi mungkin ya Bu Eti lumayan memorable lah buat kita. Gitu. Oke, mungkin Kak Shena sama Kak Al mau say hi sama teman-teman Mojang Jajaka yang bentar lagi akan buka pintu. Oh enggak, Oh, di kamera. Tadi dipanggil. Aku udah percaya loh, aku udah kita udah mau nangis loh. Udah kangen Nangis. loh, udah lama gak ketemu loh. Ya mungkin mau say hi itu jadinya kan. Say hi nih sama teman-teman Mojang dan Jajakanya. Kak Al sama Kak Shena ya, sekalian suruh nonton sih maksudnya. Oke, buat teman-teman semua Mojang dan Jajaka Kota Bandung tahun 2022. Halo, kan saya ya. Halo, kita ketemu lagi di video ini. Apa ya? Sebenarnya kita udah lama gak ketemu. Jadi lumayan kangen dengan kalian, dengan segala hal di dalam kompetisinya gitu. Walaupun kita kompetisi gak kerasa kayak kompetisi sama sekali sejujurnya. Bener kata Shena, lebih banyak lawaknya karena kita lumayan receh sih orang-orang tahun itu gitu ya. Gimana kita di jeda-jeda istirahat kita masih beli yamin gitu ya. Beli yamin yang lumayan lama nunggunya gitu ya bareng sama teman-teman, padahal di grup udah ayo naik ke atas gitu ya. Udah dipanggil tapi kita masih makan, bahkan belum datang makanannya gitu ya. Terus dari mulai panik-paniknya orang yang di backstage waktu grand final kepikiran diem aja gitu kan, ada yang latihan dan yang diem. Kalian tuh unik-unik, jadi semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya gitu ya, 24 full gitu sebagai Mojang Jajaka Kota Bandung 2022 gitu. Oke, dari Kak Shena. Hello teman-teman Mojang Jajaka angkatan 2022. Mungkin banyak dari kalian yang masih SMA. Oh iya bener. Ya kan? Bener. Dan kalian melihat kita sedang podcast di Telkom. Mungkin Telkom University adalah jawaban untuk kalian. Mukanya serius banget lagi. Begitu ya. Iya. Dan juga itu sih balik lagi kalian keren sih. Aku juga kangen sama kalian karena kita susah seneng bareng dan itu berlalu sangat cepat banget, bikin gak kerasa gitu. Mungkin nanti kita bisa ketemu lah di lain waktu, di lain kesempatan. Oke, tadi udah say hi dari Kak Shena dan Kak Al. Betul sekali, dan Kak Shena juga sudah memberikan kayak mungkin buat Mojang Jajaka yang masih SMA, Telkom University adalah jawaban untuk kalian. Nah, tadi jawaban untuk kalian. Lagi ada jalur apa aja sih Cak di sekarang tuh? Kalau sekarang itu lagi ada jalur JPA 1 tahap 2 yang cuman pakai rapor doang gitu. Betul, ada vokasi bulan Desember atau vokasi Desember sebutannya. Terus ada IUP, Ya. terus juga ada online learning S1 Informatika, dan juga ada Telkom School. Yes, jadi mungkin buat Mojang Jajaka yang masih SMA, seperti yang Kak Shena bilang, ini adalah jawaban untuk kalian semua gitu ya. Langsung daftar aja gak sih ke Telkom? Iya sih, supaya ketemu langsung mungkin. Kalau ada di kampus-kampus Kak Shena yang lagi datang gitu, kita ketemu lagi Mojang Jajaka. Gak keburu dong, mereka masuk aku keluar. Oh iya benar. Iya. Iya sih. Say goodbye juga sih sebenarnya. Oke, kalau gitu mungkin mau ada closing statement gak nih dari Kak Al sama Kak Shena? Closing statement ya. Mungkin kalau closing statement dari aku pribadi buat teman-teman semua yang nanti udah nonton ini gitu ya. Mungkin yang nonton juga rata-rata anak SMA juga yang lagi kebingungan mungkin ya. Menurut aku pribadi, buat teman-teman semua, apapun nanti teman-teman yang mau lakuin, apapun yang teman-teman percaya, apapun yang teman-teman harapkan ke depannya ingin teman-teman coba, yang aku pingin tekanin adalah teman-teman harus tetap percaya gitu loh dengan semua mimpinya teman-teman itu gitu. Apapun mimpinya teman-teman, seaneh apapun mimpinya gitu ya, bahkan sampai orang-orang bilang kayaknya nggak mungkin deh gitu ya, kayaknya nggak mungkin deh kamu bisa A, bisa B, bisa C gitu. Nggak apa-apa, biarin orang-orang itu ngomong, yang penting kalian tetap percaya sama mimpi itu, karena mimpi yang kalian percaya itu adalah landasan buat kalian juga nanti buat ngegapai mimpi-mimpi lain yang lebih besar gitu. Dulu aku cuman bermimpi buat bisa jadi seseorang yang ada di depan orang lain untuk bisa ngomong, bisa memberikan informasi, untuk bisa menginspire orang gitu ya. Ternyata mimpi aku yang mungkin dulu tuh sempat ragu gitu ya, kayak nggak mungkin, ternyata kejadiannya di tahun 2022 gitu. Jadi pasti kalian akan ada momen di mana mimpi itu bisa tercapai, asalkan kalian selalu percaya sama mimpi itu. Gitu sih. Amin. Kalau dari aku. Dari Kang Shena gimana ya? Mungkin stay produktif sih, karena melihat sekarang anak muda mungkin banyak yang bermasalah dengan kata produktif. Tapi sebenarnya produktif tuh nggak harus yang ribet banget sih. Cuman kalian kayak misalkan bangun jam 7 dan konsisten selama 1 bulan, itu udah produktif menurut aku. Udah improvement gitu dari kalian yang dulu gitu. Atau olahraga misalkan
1 minggu 3 kali misalkan, itu udah produktif menurut aku. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin totalitas sih, karena kebetulan aku ada bisnis di luar ini. Aku ngelihat anak muda memang terkadang kurang total dalam mengerjakan sesuatu gitu, karena mereka melihat apa yang mereka dapatkan dulu. Jadi oke, kerja gue sesuai dengan upah gue nih, ya silahkan kalaupun mau seperti itu. Cuman kalau kata aku jangan dulu sih. Kita sebagai anak muda mau capek mau kayak gimana pun, sikat aja dulu, total aja dulu 100% dulu, nanti semuanya bakal ngikutin dari belakang. Oke. Keren sih. Jelek banget ya? Kenapa kayak gitu ya? Kenapa aku seperti itu? Oke, kalau gitu mungkin sekian dari vlogcast kali ini. Dan jangan lupa tetap like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-temannya. Mungkin aku Dede Dan aku Eca. kita pamit undur diri. Bye-bye.